Ya baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi TKJ kelas 12 ya, seluruh kelas 12 TKJ 1, 12 TKJ 2, 12 TKJ 3 dan 12 TKJ 4. Semoga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan ya dan diberikan berkah atas umur kita ya. Dan semoga dalam menjalani hari-hari kita tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini seperti yang diagendakan kemarin oleh Pak Uwan di grup mungkin dijelaskan ya bahwa hari ini akan ada pemaparan dari kisi-kisi pertanyaan tertulis ya, sekaligus mungkin menjadi sosialisasi ya untuk terlaksananya uji sertifikasi LSP di tahun ini ya. Seperti yang kita ketahui, uji klaster ini mungkin yang seharusnya dilaksanakan di bulan Desember kemarin, ya kita harus menunda karena status PSBB atau PPKM di Kabupaten Bandung yang tidak kunjung dicabut oleh pemerintah ya, sehingga kita dari pihak sekolah menyesuaikan kembali dengan kebijakan tersebut. Sehingga mau tidak mau kita terus dimundurkan gitu waktunya ya. Nah, mudah-mudahan nanti karena Kabupaten Bandung status PSBB atau PPKM-nya berakhir tanggal 8 Februari dan tidak dilanjutkan lagi, mungkin dari tanggal 9 itu kita bisa memulai kegiatan kita untuk uji klaster ini. Ya. Jadi mulai tanggal 9 jika pemerintah Kabupaten Bandung tidak memperpanjang PPKM, maka akan dimulai dilaksanakan uji klaster tersebut ya di tanggal 9. Nah, sebelum tanggal 9 itu sebetulnya ada beberapa agenda yang akan siswa-siswi laksanakan, yaitu untuk pengisian data diri ya berupa APL 1 dan APL 2 yang nantinya akan dilaksanakan secara online. Nah, itu teknisnya bagaimana? Nanti akan ada Zoom meeting lagi semua jurusan untuk kelas 12-nya saja. Ya, jadi hanya hari ini Bapak khususkan untuk kalau dibilang curi star ya supaya kita mengetahui lebih dahulu gitu. Ya, sekaligus untuk memaparkan dari kisi-kisi pertanyaan tulis yang nanti akan kalian jawab di uji klaster ya. Dan uji tulisnya juga nanti secara secara online juga, sehingga namun mungkin akan dilaksanakan di sekolah gitu. Jadi ya ini disiapkan saja materi pengetahuannya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak hari ini dapat dipahami ya, dan juga kalau boleh sambil dicatat ya supaya ya hafal lah nanti yang akan keluar di uji tertulis itu seperti apa. Oke, ini Bapak akan mulai untuk share screen. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk uji klaster saat ini yang akan dilaksanakan bulan Februari tanggal 9 itu adalah mengenai instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Ya. Jadi ini untuk klaster 1.
untuk klaster 1. Jadi kita berhubungannya dengan instalasi dan jaringan komputer berbasis kabel. Ya, mungkin ini tidak terlalu sulit ya, namun antara nanti soal dan jawaban itu akan ada perbandingan jawaban. Jadi kalian dalam hal mengisi uji tertulis ini harus disesuaikan dengan kisi-kisi ini gitu ya. Jadi kalau bisa 90% disesuaikan dengan kisi-kisi ini ya dalam hal jawabannya. Walaupun kita bisa menjawab dengan jawaban yang kita karang sendiri atau dengan bahasa sendiri ya. Tapi dalam hal ini lebih baik jika menjawabnya berdasarkan pada kisi-kisi tertulis ini. Ya. Untuk yang pertama ini ada membangun jaringan internet. Nah, ya membangun jaringan internet. Dalam hal membangun jaringan internet, itu kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Kira-kira saja dulu. Dalam hal membangun jaringan internet. Ya, seperti sudah mungkin kalau yang oleh Bapak pernah dijelaskan di kelas. Ya, kita misalkan seorang teknisi ini. Kita seorang teknisi. Dan kita diberikan tugas untuk membuat atau membangun sebuah jaringan internet di suatu tempat misalkan. Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan sebagai teknisi itu? Pia, silakan apa? Mau menjawab? Bisa di-unmute ya? Ya, nanti ya. Mungkin sambil dijelaskan aja dulu. Nanti kalau mau menjawab atau ada pertanyaan di akhir ya. Kita bahas dulu ini soal-soalnya, kisi-kisinya. Yang pertama tadi membangun jaringan internet, ya apa saja yang harus disiapkan, itu yang harus dipelajari. Kemudian jenis-jenis kabel UTP, ya banyak kan jenis-jenis kabel UTP mulai dari kategori 5, kategori 5E, kategori 6, mungkin sekarang udah ada kategori 7. Nah itu teknologi atau bahan-bahan mulai dari keunggulan dan kelemahannya itu apa di tiap kategori itu bisa dicari dan dipahami ya, dipahami. Itu nomor 2. Nomor 3, teknologi untuk meningkatkan kinerja layanan jaringan. Nah, kira-kira kalau misalkan berdasarkan teknologi saat ini, apakah teknologi saat ini bisa membuat kinerja jaringan meningkat? Saat ini misalkan ya ini salah satu contoh teknologi Wi-Fi. Ya. Sekarang kita biasanya menggunakan Wi-Fi teknologi 4 nih. Nah, tetapi ternyata sudah ada Wi-Fi dengan teknologi 6 atau Wi-Fi 6 kita sebut ya. Dengan kodenya Wi-Fi AX. Nah, itu kan contoh teknologi yang pada pengaplikasiannya dapat meningkatkan kinerja jaringan. Kenapa? Karena semakin tinggi teknologi yang digunakan,
maka kecepatan transfer atau bandwidth yang dapat dilalui pada teknologi tersebut semakin besar. Itu ya. Ini hanya contoh. Dalam kenyataannya nanti di bawahnya kita bahas lagi ya dalam menjawabnya gitu. Kemudian nomor 4, alat dan bahan untuk membangun sebuah jaringan. Ya, kita sudah tahu mungkin kalau mau membuat sebuah pengkabelan, kabel jaringan, ya, itu mungkin ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Nah, itu kira-kira apa saja? Itu kalau untuk satu kabel. Nah, ini untuk membangun sebuah jaringan di satu ruangan misalkan. Apa saja yang harus ada gitu. Ya, termasuk ke perangkat-perangkatnya. Perangkat-perangkatnya harus disebutkan. Ya. Kemudian untuk pemasangan kabel UTP ke dalam konektor. Nah, ini teori dari pengkabelan atau pembuatan kabel jaringan, pemasangan kabel jaringan. Ini kalau kita perkirakan apa saja yang harus dilakukan dan langkah-langkahnya pasti ya untuk pemasangan kabel ini ke dalam konektornya. Kemudian nomor 6 ada kabel UTP strike dan cross. Nah, ini sudah jelas kira-kira pertanyaan yang akan muncul mengenai kabel UTP strike dan cross apa. Ya. Kalau sepengetahuan Bapak untuk kabel UTP ini pasti tidak jauh dari susunan ya, dari susunan pengkabelannya. Maksudnya susunan warnanya gitu. Kalau strike bagaimana, kalau cross bagaimana gitu. Kemudian untuk wiring closet. Nah, wiring closet ini mungkin baru ya. Wiring closet di sini bukan closet untuk itu ya, buang air, tapi closet di sini artinya tertutup dan wiring di sini artinya pengkabelan. Jadi untuk wiring closet ini pengkabelan yang dilakukan secara tertutup ya. Secara tertutup bisa di dalam tembok, bisa di luar tembok tetapi menggunakan kabel duct misalkan. Nah, bisa seperti itu. Ini mungkin lebih ke pengertiannya wiring closet. Kemudian yang terakhir 8, melakukan pengkabelan jaringan yang baik dan benar. Nah, kita sebagai teknisi atau sebagai network engineer dalam melakukan pengkabelan jaringan itu kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga hasil pengkabelan jaringan yang kita buat atau kita pasang itu menjadi baik dan benar gitu ya, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, kira-kira 8 pertanyaan ini yang akan muncul di tes uji tertulis. Ya, namun sekali lagi dalam pengisiannya ya, karena nanti asesor akan melihat dari referensi jawaban yang ada pada setiap pertanyaan. Maka kalian juga dalam menjawabnya kalau bisa itu sesuai dengan referensi tersebut. Nah, makanya di sini Bapak memberikan kisi-kisinya untuk kalian semua gitu ya. Kita ulangi dari yang nomor 1. Ini mungkin ya ada agak paham gitu ya. Paham ya? Paham lah. Ini kan pertanyaan kalau dibilang dasar ya. Terutama untuk pengkabelan, pemasangan kabel itu kan di kelas 10 ya. Jadi di sini hanya
memaparkan supaya nanti dalam pengisiannya itu disesuaikan dengan referensi yang ada di MUK. Nah, ini dalam materi yang nomor 1. Dalam membangun sebuah jaringan internet, nah ini ada beberapa hal. Nah ini ya harus kalau mau di screenshot, kalau mau dicatat, kalau keburu. Ya. Ini dalam membangun sebuah jaringan internet, nah ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang teknisi ya. Nah di sini ada 3 dari referensi yang dibuat ya. Nah, yang pertama itu melakukan survei teknis. Nah, ini kenapa kita harus melakukan dulu survei. Kembali tadi kita sebagai teknisi harus tahu lokasi atau kondisi dari sebuah tempat yang akan kita bangun jaringan di situ. Ya, apakah itu dari luas misal, kemudian dari kebutuhan perangkat nanti. Ya, itu ada di nomor 2. Menentukan jumlah kebutuhan perangkat. Ya, sesuai request. Kalau misalkan yang diinginkan ada sampai 100 perangkat, nah berarti itu harus ditentukan apakah dengan ruangannya cukup atau tidak. Maka nanti akan menjadi suatu obrolan atau kita sebut konsultasi dengan si pemilik tempat yang akan kita bangun jaringan di situ. Menentukan jumlah perangkat dan tentu yang ketiga menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Nah ini kalau untuk spesifikasi dikembalikan lagi kepada budget ya atau jumlah anggaran yang diberikan oleh pemilik tempat. Nah, namun kita sebagai teknisi harus bisa memberikan saran dan masukan ya, apakah dengan anggaran segini apakah cukup untuk teknologi yang saat ini sedang digunakan ya. Jadi kita harus maksimalkan jumlah anggaran dengan teknologi yang digunakan, apakah bisa teknologi yang saat ini gitu ya, karena ya jangan sampai kita anggaran besar tapi kita gunakan spesifikasi atau teknologi yang sudah lama gitu. Itu akan merugikan si klien. Nah, jangan seperti itu. Ya, karena nanti ketika jaringan yang kita bangun menjadi tidak benar atau ada kendala karena spesifikasinya tidak bagus, maka itu akan menjadi kerugian juga buat kita ya. Elektabilitasnya jadi berkurang gitu lah istilahnya. Oke. Kemudian yang kedua, jenis-jenis kabel UTP ini. Untuk jenis-jenis kabel UTP, tadi kan disebutkan ya ada kategori 5, ada kategori 6, ada kategori 7. Itu bisa. Untuk kategori 5, ya sesuai dengan setiap kategori itu memiliki semakin besar angkanya berarti semakin teknologi yang digunakan adalah teknologi saat ini gitu ya. Jadi semakin canggih gitu. Dan harganya juga akan semakin mahal. Ya ini tinggal dihafalkan saja, tinggal dicari. Intinya semakin kategori ini angka di belakangnya besar itu akan semakin tinggi kemampuannya. Misalkan ini kan ini memang bisa sampai 1000 Mbps. Frekuensi hingga 250 MHz. Nah, ini bandwidth-nya bisa lebih tinggi lagi. Apalagi yang kategori 7 bisa sampai skala
gigabits ya. Gigabit per detiknya. Kategori 7. Kemudian yang nomor 3, teknologi yang digunakan guna untuk meningkatkan performa jaringan. Ya tentu harus port yang digunakan, peralatan yang digunakan itu harus mendukung gigabit port ya. Kan sekarang mungkin sudah banyak ya yang menggunakan skala gigabit. Jadi tidak sampai megabit saja. Ya, itu kembali lagi ke harga dan teknologi yang digunakan. Ini di sini gigabit port. Kemudian yang misalkan untuk access point dan untuk switch ya itu usahakan menggunakan yang gigabit. Kemudian kalau misalkan harus menggunakan kabel UTP, gunakan kabel UTP yang kategori 6. Dan lain-lainnya juga menggunakan yang gigabit. Ya, intinya megabit dengan gigabit itu gigabit yang lebih terkini dan dapat meningkatkan performa jaringan. Kemudian menggunakan device dengan standar yang tinggi. Nah, ini ya. Misalkan kalau untuk WiFi, sekarang kan teknologi WiFi itu dari ABGN. Dari mulai A, B, G, N, dan ada AC. Ya. Dan sekarang yang paling baru adalah AX. Ya. ABGN. N itu kalau tidak salah 4, AC itu 5, WiFi 5, dan AX itu WiFi 6. Nah, gunakanlah WiFi minimal dengan teknologi AC atau WiFi 5. Lebih bagus kalau menggunakan WiFi 6 atau kode AX. Ya, itu juga kembali ke harganya. Kemudian mengatur kecepatan akses ke network. Nah, ini bisa digunakan di fasilitas router ya dengan mengatur bandwidth-nya, memanajemennya. Jadi kita sebagai network engineer harus bisa menghitung antara jumlah klien ya dan dengan jumlah bandwidth yang tersedia. Nah, itu kan kalau di router apalagi di Mikrotik sudah ada fasilitasnya ya. Misalkan dengan simple QQ ya, atau kalau menggunakan hotspot itu bisa diatur langsung di profile hotspotnya. Itu secara otomatis akan terlimit bandwidth-nya sesuai dengan yang kita atur. Kemudian menerapkan firewall. Nah, ini terutama untuk keamanan ya. Untuk keamanannya, untuk keamanan jaringannya. Firewall digunakan untuk mengamankan ya, manajemen port security-nya gitu. Nah, ini harus dilakukan. Kemudian nomor 4, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membangun sebuah jaringan. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan sebelumnya. Ini peralatan-peralatan standar dan bahan-bahan standar yang harus ada ketika akan membangun sebuah jaringan. Ya, ini satu kesatuan sebetulnya, sistem. Ya, ini tidak bisa dipisahkan. Jadi wayahna ini ya kudu aya, kudu dihafalkeun deh. Ya, kalau ada yang kurang boleh ditambah, tetapi referensinya ke sini. Oke, kemudian nomor 5, tentu ini langkah-langkah pemasangan kabel ke dalam konektor. Lah, ini mungkin sudah sudah mahir dan sudah paham betul gitu. Ya. Tinggal kita terjemahkan ke dalam tulisan. Ya. Seperti langkah-langkah inilah potong kabel secara rapi gitu kan, kemudian masukkan, kemudian pastikan kabel urutannya betul, jalur-jalurnya sudah masuk ke dalam konektor, ya,
Kemudian periksa pin-pin dari konektor RJ45, gerigi crimpingnya sejajarkan gitu. Setelah kedua ujung kabel terpasang, dicek menggunakan LAN tester. Nah, ini standar ya dalam langkah-langkah dalam pemasangan kabel UTP ke dalam konektor RJ45. Ini standar. Nomor 6, susunan warna kabel. Nah, kalau ini tidak tahu, kacida gitu ya, balik di ke kelas 10. Ini susunan dari kabel UTP strike dan cross. Untuk strike seperti ini, putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Ya. Ini mah terlalu kalau misalkan tidak hafal. Kemudian yang cross seperti ini. Ini harus dihafal juga. Ya. Nomor 7 itu wiring closet. Nah, seperti yang Bapak tadi jelaskan di awal. Ya, ini sebetulnya untuk wiring closet memang referensinya ke sini, tapi bisa digunakan bahasa sendiri yang lebih sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Ya, sesuai dengan artinya wiring closet itu, ya wiring itu pengkabelan, closet itu tertutup sebetulnya. Ya, memang banyak diterapkan di sekolah-sekolah, di kantor, dan di semua gedung ya. Karena kalau misalkan suatu kabel itu terlihat di luar, pasti tidak akan nyaman untuk dilihat. Ya, makanya wiring closet sebetulnya ada dalam salah satu KUK di klaster 1 ini. Ya, intinya dalam pengkabelan itu kita harus dilakukannya dengan rapih. Ya. Sekarang kan ada yang namanya kabel duct. Nah, itu bisa digunakan kabel duct. Itu untuk wiring closet. Dan terakhir, kita sebagai network engineer untuk pengkabelan yang baik dan benar itu seperti apa? Grounding, ya jelas grounding harus ada karena itu untuk keselamatan kita, safety ya. Ya, kalau tidak di grounding mungkin pernah menyentuh suatu perangkat jaringan itu agak kesetrum sedikit. Nah, itu karena tidak ada grounding. Ya, kalau ada grounding atau kalau misalkan memakai gelang statis, itu tidak akan terjadi sengatan listrik kecil. Kemudian labeling, ya. Mungkin untuk 1 atau 2 atau sampai 10 perangkat itu tanpa labeling mungkin masih bisa ya, tidak bingung. Masih bisa terlihat gitu. Tapi kalau sudah menyentuh sampai 50 sampai 100 mungkin itu jadi beda lagi kasus ya. Nah, maka di sini labeling digunakan untuk menandai ini kabel nyambungnya kemana ya. Kemudian ini kabel untuk perangkat apa misalkan. Digunakanlah labeling. Labeling ini biasanya menggunakan kabel TIS. Ada yang namanya kabel TIS label. Itu bisa digunakan. Kemudian kabel patchway. Nah, ini juga sama, hampir sama dengan labeling, namun untuk kabel patchway ini menentukan jalur kabelnya gitu. Jadi dalam pemasangan kabel itu tidak boleh asal ya, tidak boleh semrawut, tapi harus disesuaikan dengan jalurnya. Maka akan menghasilkan pemasangan kabel yang rapih dan terukur gitu. Jadi si kabel teh moal mubazir gitu. Kemudian terakhir bending, pembelokan dari kabel. Nah, jadi setiap misalkan pojok ruangan, nah itu untuk membelokannya
tidak sembarangan gitu ya. Kalau bisa jangan sampai 90 derajat. Jadi harus seperti jalan gitu. Jadi tidak boleh menekuk. Kalau menekuk itu akan mengakibatkan mengurangi dari kinerja jaringan nantinya ya. Bahkan bisa jadi kalau misalkan kabelnya sudah usang itu jadi putus ya dan mengakibatkan loss koneksi. Nah, itu mungkin ke-8 referensi yang sebaiknya nanti dipahami gitu ya. Dipahami dan ketika uji tertulis nanti inilah referensinya gitu. Jadi nanti mengisinya berdasarkan referensi ini. Ya, karena sekali lagi asesor nanti akan melihat dari referensi yang ada di MUK. Mungkin tidak jauh beda dengan di referensi kisi-kisi ini. Gitu ya. Silakan dibuka pertanyaan. Bentar. Ya, Pia. Silakan yang mau bertanya, ngacung heula. Raise hand. Yo. Mau misalkan masalah teknisnya dalam, kalau ini malah insya Allah ya untuk kisi-kisi ini mah semuanya juga sudah jago lah Bapak yakin. Ya, misalkan ada yang mau ditanyakan dari hal teknis atau yang lainnya. Ada? Bisa langsung unmute sendiri. Ya, tapi satu-satu. Tidak ada? Berarti sudah mengerti dan paham ya? Mengerti dan paham. Ya, sok Bapak kasih waktu dulu sebentar untuk memikirkan. OTT apa? Out of topic? Sok, naon harus naon? Ke Bapak dibacakannya di chat we. Itu gandeng. Belum ada sok. Sambil ngetik sok. Nanti Bapak dibacakan di hiji. Tapi kemudian mau sadayana bisa seueur. Ya, ini ada 100 peserta. Karena maksimal Zoom ini 100 ya. Jadi yang tidak bisa masuk mungkin nanti mendengar kabar dari temannya atau mungkin ya nanti diupload lah di rekaman ini diupload di akun YouTube TKJ. IG juga bisa, IG TKJ kan sudah follow ya. Ya, jadi kembali lagi ke aturan pemerintah ya untuk pelaksanaan uji klaster. Kalau misalkan nanti si PPKM-nya tidak diperpanjang, maka kita akan langsung laksanakan. Tetapi kalau diperpanjang itu berbeda lagi cerita ya. Jadi kita taat kepada pemerintah lah. Ya. Ini ada pertanyaan. Perihal uji klaster praktek itu yang materinya yang di Zoom kemarin. Ya, untuk mungkin TKJ 1, TKJ 2 sudah, TKJ 4 juga ya mungkin sudah melihat YouTube-nya atau materinya yang untuk uji klaster saat ini, yaitu tentang mana ya tadi, bentar Bapak akan tampilkan lagi di sini untuk format pengisiannya ya supaya tidak lupa. Sekaligus mengingatkan juga yang belum
Atau yang belum pernah mengisi mungkin sama sekali. Dokumentasi jaringan. Nah, inilah teranalah mengisi. Nah, kemarin mungkin kebanyakan yang tidak diisi itu pada dokumentasi jaringan ini ya. Di sini kan ada 5 tabel, ada 5 tab. Nah, ini 5 tab. Ini kalau Bapak jelaskan panjang ya. Lebih jelasnya mungkin ada di YouTube Bapak. Kemarin karena soalnya sambil menjelaskan di TKJ 1 dan 2 itu sambil direkam, jadi ada penjelasannya di YouTube. Di sini sekilas saja supaya tidak lupa ya. Nah, di tab yang pertama itu ada kebutuhan, daftar kebutuhan pengguna. Nah, kan sudah disediakan. Ini sudah disediakan tabelnya, tinggal diisi gitu. Nah, ini sudah isi ya. Nah, mungkin seperti inilah referensinya. Dan untuk perangkat jaringan, nah di perangkat jaringan memang ini yang menjadi kendala kemarin ya, ketika pemantapan banyak yang kosong. Sebetulnya kalau kitanya sudah minimal ya mengetahui atau gaul nama melek lah gitunya, melek anu teknologi. Nah, ini itu sebetulnya ada semua di web. Mau itu di web resminya atau itu di marketplace ya, karena di sini ada harga. Ini sebetulnya Bapak mendapatkan data-data ini dari situs resminya dan dari marketplace ya, Tokopedia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Habis itu biasanya ada dan harganya harga real, tidak dinaikkan. Sesuaikanlah dengan gambar yang kemarin sudah dibagikan ya. Misalkan ini kan di gedung A. Di gedung A itu kan ada ruangan NOC, ada ruangan guru, kemudian ada ada lab TKJ 1 dan ada lab TKJ 2. Kemudian di gedung B itu ada ruang NOC juga kalau tidak salah, kemudian ada lab juga gitu ya. Ya, maksudnya sesuaikan dengan gambar yang nanti akan disajikan di soal. Jadi jangan mengikuti ini. Tapi kalau untuk spesifikasi mungkin boleh ya. Kemudian di ruang NOC itu ada perangkat apa saja, misalkan ada modem, ada router, ada switch, ada PC server, kemudian kabelnya juga, kemudian konektornya juga itu dimasukkan ke sini. Ya, jadi ini pengisian ini itu sudah diatur supaya tidak lebih tidak kurang. Nah, yang lainnya misalkan di ruang guru atau di lab TKJ 1 ada perangkat apa saja, nah ini sebutkan. Dan spesifikasinya gitu. Misalkan kalau PC, ini kan kalau PC klien itu fungsinya untuk apa ya, sebagai PC untuk user atau siswa. Kemudian spesifikasinya misalkan Intel Core i5 misalkan ya. Core i5 serinya berapa, kemudian RAM-nya ada 8 GB, ada DDR3, kemudian hard disk-nya 1 TB, ada DVD-RW, ada PGA, dan lain sebagainya. Kemudian ada monitor LED 18,5 in, mouse, keyboard. Nah itu kan spesifikasi. Kemudian mereknya apa, misalkan Dell gitu. Teknologi sebelumnya, misalkan kalau ini sudah menggunakan i5, nah di sini teknologi sebelumnya i3 itu kan teknologi yang lebih jadul gitunya. Atau serinya mau yang i5 tapi serinya yang lama itu kan yang jadul juga. Kemudian teknologi terbaru misalkan saat ini kan sudah ada Intel Core i9 itu ya.
i7 atau seri terbaru yang saat ini belum banyak digunakan. Standar teknologi yang terpilih, nah kita menggunakan yang mana? Nah kita pilih saja yang existing atau yang saat ini. Ya, sini ada Intel Core i5. Sebutkan harganya juga. Ini kan karena 12 unit, berarti harga untuk 12 unit segini gitu. Atau misalkan seperti kabel di bawahnya. Kabel Belden kategori 5, kategori 7 yang terbaru, teknologi yang akan datang, ya, yang digunakan kategori 6, itu satu roll. Nah, berapa harganya satu roll itu? Nah, ini untuk spesifikasi ya. Kemudian dokumentasi pengkabelan, ya, ini seperti halnya yang tadi. Ini tadinya kosong, ini berapa yang harus ada, dibutuhkannya berapa gitu. Kemudian susunan kabel, warnanya. Ini untuk strike ya. Strike warnanya apa, susunannya yang tadi sudah, tinggal dihafal, tinggal ditulis nanti di sini. Atau nanti pendokumentasian ketika pengkabelan atau crimping kabel. Kemudian ada tab merencanakan pengkabelan. Nah, di merencanakan pengkabelan ini memang kita harus sambil melihat gambar ya. Misalkan perangkat sumbernya dari line telepon, perangkat tujuannya modem. Tentu konektor yang digunakannya bisa RJ11 ya. Kalau sekarang mungkin dari modem itu langsung ke access point ya, karena sekarang menggunakan kabel fiber optik. Kemudian dari modem dia larinya kemana dari modem itu? Kalau di gambar sebelumnya dari modem itu dia lari ke router. Tentu menggunakan RJ45, strike juga. Dia dari router kemana saja? Ternyata dari router satu ke server, dari router ke switch NOC di ruang NOC, dari router dia ke switch gedung B. Jadi router ini memiliki 3 tujuan. Server, switch, ruang NOC, dan switch gedung B. Ya. Kemudian dari switch di ruang NOC dia kemana saja? Ternyata ke access point ruang guru, ke switch di lab TKJ 1, dan ke switch di lab TKJ 2. Ya, maka harus dilihat gambarnya. Perhatikan baik-baik. Jadi satu perangkat sumber bisa jadi ada beberapa perangkat tujuan gitu. Sesuai dengan gambarnya. Ya. Ini mungkin tidak akan sama dengan yang akan diuji kelas rekan nanti ya, mungkin tidak akan sama. Jadi yang penting dipahami prinsipnya gitu. Dan lainnya ini banyak. Kemudian dokumen perencanaan pengalamatan, nah ini yang juga banyak. Ini mah kalau dijelaskan lama ya. Tapi intinya kita harus bisa membagi IP sesuai dengan atau mengklasifikasikan IP sesuai dengan perangkat yang digunakan. Jadi harus disesuaikan dengan prefix-nya. Misalkan kita memiliki PC hanya atau si usernya hanya 10 misalkan, tetapi kita gunakan prefix 24. Itu kan akan menjadi mubazir karena prefix 24 itu bisa sampai 256 itu termasuk dengan broadcast gateway dan networknya. Maka akan mubazir gitu. Nah, gunakanlah prefix berapa yang sesuai, dan prefix yang sesuai itu di sini dituliskan di netmask-nya. Ya, jadi si netmask-nya itu nanti akan disesuaikan dengan prefix IP yang digunakan. Ya, ini mungkin sudah di pelajaran AIJ kelas 11 ada di materi routing. Ya, semuanya, semua PC, semua perangkat, netbook, termasuk servernya diberikan IP. Ya, seperti ini contohnya gitu. Nanti sekali lagi bisa saja berbeda dalam soalnya gitu. Nah, itu 5 tab yang harus diisi ya, mengingatkan saja. Dan kalau ada yang lupa pada PCO-nya, nah Bapak sekarang buka PCO-nya. Biar sekalian ya.
Kalau untuk PCO mungkin ini tergantung dari keseringan berlatih ya. Nah dari sekarang alangkah lebih baiknya kalau di rumah ada PC atau ada laptop, install PCO dan rajin-rajinlah berlatih gitu. Ya, karena memang di PCO ini kalau kita tidak sering melakukan latihan, jadi ya nantinya juga akan lama gitu dalam mengerjakannya. Jadi Bapak harap untuk kalian yang di rumahnya ada PC atau ada notebook ya, silakan diinstal PCO dan ya silakan untuk contoh-contoh kasusnya nyari saja di internet ya karena banyak. Yang penting kita dalam mengoperasikan aplikasi PCO itu nantinya akan lancar gitu. Ya. Kalau misalkan saya tidak punya aplikasinya, nah boleh ke sekolah minta ya. Kalau Bapak lagi ada di sekolah itu bisa tinggal bawa saja flashdisknya gitu ya, atau misalkan bisa ke Kang Ipan, seperti itu ya. Nah ini untuk PCO-nya sebentar. Masih loading. Silakan kalau mau ditanyakan mah chat langsung ya, di chat. Bapak kayak dibacakan. Studi kasus, nah misalkan yang ini. Share screen. Kemudian yang PCO. Nah, ini contoh yang kemarin sudah Bapak buat ya di pemantapan waktu Desember di 2020. Jadi kalau menurut soal ya, ada studi kasus kan, ada soalnya studi kasus, terdapat 2 gedung ya, terdapat 2 gedung. Kalau ini mungkin baru 1 gedung yang dibuat. Tapi intinya 2 gedung kalau di contoh ya, tapi di sini Bapak buat 1 gedung saja dulu. Di gedung A ini, nah sebetulnya di gedung A itu ada terdapat 3 ruangan ya, ruangan lab TKJ 1, ruangan NOC, dan lab TKJ 2. Nah, pembuatannya ya sebaiknya seperti ini gitu ya, maksudnya kerapihannya juga dilihat gitu. Kerapihannya dilihat, jangan sembarangan dalam misalkan pengkabelannya, jangan semerawut gitu. Ini sebetulnya di lab TKJ 1 itu kemarin sampai berapa belas PC gitu ya, tapi di sini untuk contoh Bapak membuatnya 5 PC dengan 1 suite. Nah, ini juga dalam penggunaan suite, kalau di kenyataannya ya disesuaikan dengan jumlah PC-nya. Jangan sampai PC hanya 5 misalkan, tapi suite yang 64 misalkan. Tapi untuk spare harus ada. Tong ngepas teuing gitu ya, tapi tong bazir. Kemudian di ruangan NOC di sini ada kalau di soal mungkin dari internet ke telepon dulu ya. Kalau ini dibuatnya langsung ke modem. Ini kabel fiber optik dari sini ke modem. Dari modem dia memberikan IP ke router. Nah dari router satu ke server, satu ke switch di lab TKJ 2, satu lagi ke switch di lab TKJ 1. Nah ini jadi lokalnya ini ada 3 berarti lokalnya, karena yang keluar dari router ini ada 3 IP yang berbeda. Tapi masih menggunakan, oh ya sudah IP yang berbeda ya, sudah berbeda kelas. Jadi ini sudah berbeda jaringan, berbeda network maksudnya. Nah ini dijelaskan satu persatu pada tab di pinggirnya. Misalkan ini untuk semua ya, untuk semua. Ruangan NOC, nah ini ditulis lagi atau dibuat lagi ruang NOC-nya. Dari internet ya ke modem. Nah modem dia memberikan IP, ini IP dari modem bebas.
Kemudian dari router hanya ke server saja. Gitu. Ya, karena satu lagi kan ke switch di ruangan di lab ya, lab TKJ 1, lab TKJ 2. Nih, nah misalkan ininya seperti ini, pengalamatan IP-nya. Ini misalkan ya. Ini menggunakan /29, artinya menggunakan subnet masknya 248. IP yang bisa dipakainya dari 2 sampai 6 dengan broadcast-nya 7. Ini kan tidak banyak kan, karena si router ini hanya ketiga perangkat, server, switch, atau itu switch lagi. Kemudian untuk di lab TKJ 1, dia ini hanya contoh 5. Pengalamatan IP-nya seperti ini. Ya, lab TKJ 2 juga seperti ini. Gitu. Ya. Jadi intinya nanti dalam membuat itu sesuai dengan soal. Ya, tetapi setiap ruangan itu harus didefinisikan lagi atau digambarkan lagi seperti ini, dirincikan lagi gitu. Ya, dirincikan lagi. Makanya ini kan banyak. Dan biasanya ya waktunya kalau yang belum terbiasa itu akan habis dalam ngerapih-rapihkeun gitu kan, ngerapih-rapihkeun, ngademel panto itu misalkan. Kan yang panto. Kemudian memberikan label, ini kan label juga lama. Satu-satu ini di rename. Satu. IP-nya juga sama di rename satu-satu. Ya. Nah, makanya kalau tidak sering berlatih akan terkendala di teknisnya malahannya. Kita bisa sebetulnya, kita sudah tahu gambarnya, kita sudah bisa mengoperasikannya. Ya, tetapi karena kaku gitu si mouse teh kaku gitu lah. Jadi orang teh lama di detek itu. Nah, ya kita juga harus tahu waktu. Waktu kita diberikan berapa menit, manfaatkan sebaik mungkin gitu. Ini untuk PCO. Perencanaan desain jaringan ya. Baik. Itu mungkin ada pertanyaan lagi. Ini oke ya Pak, izin bertanya. Untuk budget maksimal misalkan ketika uji kelas berlangsung, kan kadang ketika uji kelas ada yang mencapai ratusan juta. Nah dari pihak sekolah ada batasan nggak? Budget sekian juta misalnya. Nggak ada. Tidak ada batasan ya, makanya disesuaikan dengan yang penting terpenuhi teknologi saat ini ya. Teknologi saat ini, teknologi yang lalu, dan teknologi yang akan datang. Itu mungkin ya untuk pertanyaannya. Dalam keterangan IP sekarang ada tambahan rank IP. Itu sebetulnya di PCO-nya saja gitu ya. Atau untuk supaya kita tahu bahwa IP prefix itu untuk rank dari berapa sampai berapa saja gitu. Ya, kalau di Excel-nya tadi tidak ada ya. Nggak ada ya kalau untuk di Excel-nya. Kalau di PCO mah itu Bapak membuat hanya untuk mengetahui bahwa IP ini IP jumlah host yang bisa digunakannya hanya segitu gitu. Kalau di Excel tidak ada. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya baik, untuk selanjutnya ini ada sambutan dulu ya dari Pak Wan, dari Kepala Program Keahlian. Jadi silakan disimak ya. Tolong disimak dan ya itu tolong dikondisikan ya. Tolong dikondisikan. Masih konsentrasi kan? Ya ini bagus, ini 100 orang full gitu, maksimalnya 100. Pastinya itu ya direkam. Baik, silakan ke Pak Wan, dipersilakan. Bapak nggak bisa masuk Zoom lagi karena udah nyampe batas.
Unmute. Ini teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Daramang. Oke, gini, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Tadi mungkin semalam Bapak sudah men-sharekan jadwal-jadwal gitu ya di grup. Di sana juga sudah ada tanggal-tanggalnya. Nanti juga Bapak akan sharekan lagi jadwal ujiannya lengkap ya. Kalau malam itu hanya tulisan di WA saja, belum terlalu lengkap ya, baru tanggal dan kegiatan. Kalau nanti yang Bapak sharekan hari, tanggal, kemudian waktunya kapan kalian ya, pengujinya siapa dan sebagainya. Pokoknya lebih lengkap lah ya. Mungkin di sini Bapak hanya menambahkan saja kalau untuk masalah ujian tulis atau mungkin dikatakan pemantapan tadi sudah disampaikan oleh Pak Gilang ya. Nanti kalian sendiri yang belajar sendiri karena memang ya tadinya sih pengennya kita tatap muka untuk pemantapan ujian tulis, tetapi karena memang situasinya seperti ini ya jadi via Zoom saja gitu ya. Nah, di sini Bapak hanya menambahkan saja, kalau Bapak lihat di sini yang sudah Bapak sharekan gitu ya, untuk sosialisasi besok yang akan dilaksanakan, untuk sosialisasi pengisian APL 1, 2 dan tes tulis, tolong semuanya mengikuti gitu ya. Karena kalau misalkan tidak mengikuti nanti bingung juga bagaimana cara ngisinya gitu ya. Kapan dan sebagainya gitu ya. Jadi tolong semuanya harus mengikuti sosialisasi yang sudah dijadwalkan oleh LSP gitu ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengisi atau pendaftaran pengisian APL 1 dan APL 2. Masalahnya pengisian ini nanti kalian lakukan di rumah masing-masing. Kalau di sini enak gitu ya. Kalau di sini enak. Nah, nanti kan untuk pengisian APL 1-nya itu kan Sabtu Minggu itu di rumah masing-masing. Jelas kalau misalkan kalian tidak mengikuti sosialisasinya, bingung kan bagaimana cara ngisinya, seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi tolong bagi yang teman-teman yang tidak bisa masuk karena memang kuotanya terbatas, ini juga banyak yang WA ke Bapak, Pak ini nggak bisa masuk karena kuota penuh, memang iya gitu ya. Ya tolong dikasih tahu saja nanti bagaimana dan harus mengikuti sosialisasi Zoom meeting gitu ya untuk pengisian APL 1 dan APL 2 dan juga ada tes tulisnya juga sama, ada nanti disosialisasikan gitu ya. Berarti besok nih itu mulainya dari jam 8 ya, jam 8 ya. Dari jam 8. Jadi tolong besok juga bagi yang kuotanya sudah habis mungkin diisi aja dari sekarang gitu ya, karena besok juga ya yang namanya juga online wayahna kudu aya kuota gitu ya. Jadi silahkan diisi dulu kuotanya bagi yang belum atau mau habis misalkan gitu ya, karena memang ini penting sekali sosialisasi ini gitu ya. Urusannya ya kalian mengisinya di rumah masing-masing. Kalau di sekolah mah gak jadi masalah gitu ya. Kalau bisa tatap muka gak jadi masalah. Mungkin bisa langsung di sini dijelaskan bagaimana. Tapi ini mah kan pengisiannya itu online. Dan pengisian APL. Jadi besok adalah sosialisasinya, hari Sabtu dan Minggu adalah pengisian APL 1 dan APL 2-nya gitu ya. Dan itu dilakukan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing gitu ya. Jadi Bapak ingatkan tolong harus mengikuti. Kemudian nah, ada perubahan gitu ya, bukan perubahan sih, teknis, bukannya perubahan teknis. Kalau dulu mah ya yang lagi normal kan enak gitu ya, bisa langsung dan sebagainya. Kalau sekarang mah itu, nah untuk tes tulisnya atau pra-assessment langsung dilanjutkan tes tulis itu dilaksanakan hari Senin gitu ya.
Jadi hari Senin nanti Bapak juga akan sekarang lagi membuat jadwal, Bapak sharekan insya Allah hari ini. Nanti ada jadwal hari Senin itu di SIP. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya, dan beserta asesornya juga sama. Nanti ada pra-assessment dan kalian langsung tes tulis. Materinya yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Gilang gitu ya. Jadi tolong dihafalkan tuh. Itu langsung tes tulis di sekolah kalau itu ya. Nah, makanya dipersiapkan. Jangan sampai ketika hari Senin kalian nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngisi ini, nggak bisa ngisi itu. Ya akhirnya nanti kalian kan di remedial. Karena memang ada jadwal remedial. Ya, jadi tolong, waktu tahun kemarin juga banyak yang di remedial. Karena ya intinya sih mereka belajarnya kurang gitu ya, persiapannya kurang. Akhirnya mereka di remedial juga, capek juga gitu kan. Ya jangan sampai kalian menyesal di akhir lagi gitu ya, seperti kakak kelas sebelumnya. Jadi tolong hari Senin itu kalian nanti ada jadwalnya ya. Dan harus tepat waktu tolong. Karena kan ini untuk mentaati protokol juga, tidak boleh banyak berkerumunan. Jadi nanti kalau jadwal misalkan contoh jam 8 sampai jam 9 ya tolong jam jam 8 itu memang sudah ada di sini dan jangan terlalu awal juga gitu, diperkirakan sajalah dari rumah. Ya, dari rumah misalkan rumahnya dari mana ya sampai misalkan sampai jam 8 minimal kurang sedikit, jangan sampai rajin teuing ulah gitunya. Kayak gini kemarin waktu ada pemantapan juga yang ada sesi 2 shift kedua. Jadi mulainya itu jam 9 tapi jam 8 kan jam 8 pun dia sudah ada gitu. Ya itu juga tidak boleh kalau sekarang, kalau lagi normal mah itu bagus gitu ya, lebih awal. Tapi kalau misalkan situasi seperti ini ya pas ajalah tepat waktu, minimal ya pokoknya minimal jangan sampai telat saja. Lebih awal lebih bagus, misalkan 5 menit sebelum waktu dilaksanakan sudah ada di sini boleh, tapi kalau terlalu awal sekali juga itu akan terlalu banyak berkerumunan nantinya gitu ya, nunggu di sekolah. Jadi tolong tepat waktu, intinya jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat kalian yang rugi, waktunya nggak bakalan ditambah lagi. Sebagai contoh misalkan gini, ada yang jadwal jam 9 sampai jam 10 gitu ya. Datang setengah 10, ya udah itu waktunya setengah jam. Gitu ya. Waktunya setengah jam. Bu, tidak Pak, kan abi mah karek sok aya nu kieu gitu kan. Abi mah da karek ka dieu cenah. Ya nggak bisa lah karena nanti kan dari jam 10 sampai jam 11 misalkan itu udah ada lagi jadwal yang lain. Artinya yang terlambat itu akan rugi. Ya, yang terlambat itu akan rugi. Tolong, ini Bapak evaluasi saja ketika pemantapan atau tatap muka waktu minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Jadi tolong ini, yang rugi kalian. Waktu tes tulis ketika datang telat kalian rugi. Waktu tidak akan ditambah, tidak ada toleransi gitu ya. Seperti itu. Karena ya kan namanya juga di shift. Nanti datang lagi yang shift berikutnya. Gak bisa apa atuh abi mah karek ayeuna karek mulai. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya wayahna 15 menit lagi gitu ya, seperti itu. Tidak bisa ditambah lagi. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu hari Senin. Jadi hari Senin itu adalah jadwal pra-assessment dan juga tes tulis. Kemudian hari Selasanya, nah itu baru hari Selasa ke sana, Selasa, Rabu dan seterusnya itu adalah asesmennya atau ujiannya. Sama ujiannya juga. Tolong tidak ada yang terlambat. Nah, ada yang berbeda di sini. Mungkin banyak yang kemarin juga banyak yang WA ke Bapak, Pak tuh Pak mau aya pemantapan lagi, katanya kayak gitu. Nah, untuk hari Selasa, nanti Bapak share jadwalnya ya. Hari Selasa itu adalah jadwal asesmen atau ujian. Nah, sebelum ujian, kalian ada pemantapan. Sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Misalkan contoh dari jam 8 sampai jam 11 itu adalah pemantapan atau latihan dulu. Hitung-hitung mengingat kembali saja pembelajaran sebelumnya yang semester kemarin ya.
Nah, hitung-hitung itu aja. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 itu misalkan ya, ini sebagai contoh saja. Tapi nanti yang pastinya dari jam berapa sampai jam berapanya nanti Bapak share ya jadwalnya. Ini contoh, misalkan dari jam 8 sampai jam 11.30 lah. Itu adalah pemantapan, kalian latihan dulu. Nah, kalian istirahat sambil makan ataupun sholat gitu ya. Nah, misalkan setengah satunya itu kalian langsung ujian sampai sore. Jadi full. Kalian dari pagi sampai sore itu ada jadwal pemantapan disambung dengan atau dilanjutkan dengan ujian. Seperti itu ya. Jadi siapkan sajalah fisik karena memang ini akan lelah. Kenapa sekolah membuat jadwal seperti ini? Karena memang situasi COVID inilah yang membuat kita seperti ini gitu ya. Contoh kemarin kita sudah latihan eureun deui gitu ya. Latihan eureun deui. Jadi kapan kalian ujiannya? Ya udah kita buat, sekolah buat aturannya seperti ini berdasarkan kesepakatan rapat kemarin. Jadi dari pagi latihan sampai siang misalkan contohnya, dari siang sampai sore itu langsung ujian. Orang itu juga sama. Misalkan kelompok 1 ada 10 orang. Nah, 10 orang tersebut dari pagi sampai sore siap full itu ya. Pagi-paginya dari jam 8 sampai lohor misalkan latihan dulu, pemantapan dulu. Nah, dari sana istirahat sebentar, makan sholat, setelah itu langsung mulai ujian gitu ya, seperti itu. Akhirnya kan nanti kalian tidak ketika ke sekolah itu ada hasilnya, kalian sudah melaksanakan uji klaster gitu ya. Tidak seperti kemarin lagi. Kita latihan pas rek ujian dieureunkeun deui karena situasi zona merah lagi dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak ada hasil. Makanya semester kemarin juga kita sudah latihan pemantapan, bahkan kita mau mulai ujiannya langsung ada status lagi, ada instruksi lagi dari pemerintah tidak boleh mubazir gitu ya. Capek-capek orang latihan, ujian henteu. Nah, ayeuna mah disakalikeun. Latihan langsung ujian. Jadi kalau sudah beres klaster 1, begitu pun nanti klaster 2 tidak jauh beda seperti ini. Wayahna kelas 3 mah ayeuna hidup dengan penuh ujian gitu. Ya. Jadi nanti setelah beres klaster 1, nanti klaster 2 juga sama. Mungkin ada pemantapan dulu nanti langsung ada ujian gitu ya. Tidak jauh beda lah gambarannya seperti ini. Karena ya dikhawatirkan memang seperti kemarin juga. Latihan pas untuk ujian eureun deui. Latihan ujian eureun deui seperti itu gitu ya. Nah, itu mungkin gambarannya. Jadi tolong baik khususnya latihan kemarin Bapak lihat banyak yang datangnya terlambat. Ya. Banyak tuh Bapak lihat. Datangnya itu seenaknya gitu ya. Jadi tolong sekarang yang aktif di luar sekolah, khususnya di eskul atau apalah, tolong lebih fokus dulu ke kegiatan sekolah khususnya di ujian-ujian ya. Kelas 12 mah wayahna. Karena Bapak lihat kemarin masih banyak ketika kalau di eskul itu rajinnya luar biasa, tapi pas ada kegiatan di produktif di jurusan hare-hare gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu ya. Wayahna eta mah meureun nanti ada remedial dan sebagainya. Jadi ini tolong harus kalian perhatikan ya. Jangan lagi terlambat ketika latihan karena tidak ada waktu lagi kan latihan langsung ujian nanti sorenya gitu ya. Jadi kalau kemarin mungkin bisa tanya-tanya dulu, latihan dulu lama, nanya-nanya kalau angkewe di rumah misalkan ada aya laptop dan sebagainya mau belajar lagi nanti nanya dulu ke teman. Kalau sekarang mah enggak. Sekarang itu adalah latihan, sorenya ujian atau siangnya ujian gitu. Pagi-pagi latihan, siangnya ujian. Seperti itu. Jadi kalau kalian tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, jelas kalian sangat rugi gitu ya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin. Ingat,
mungkin latihannya nanti untuk uji klaster. Kalau ada yang boleh, kalau Pak, kalau ada yang punya laptop ataupun komputer di rumah boleh dari sekarang. Udah tahu kan apa yang akan diujikan. Prakteknya ya ada dokumentasi jaringan seperti kebutuhan jaringan, daftar teknologi seperti spek, harga dan sebagainya itu udah dijelaskan waktu semester kemarin. IP-nya, pengalamannya, jalurnya dan sebagainya. Visio juga silahkan dikuasai lagi kalau ini searching saja bolehlah dari YouTube, di Google juga banyak, di YouTube banyak ya, bisi hilap deui mangga. Kumaha lamun teu gaduh laptop atau komputer di rumah, Bapak dulu penasaran kan main aja ke warnet, instalkeun we di warnet atau Visiona atau apalah, atau ke temen, lebih enak ke temen yang punya laptop ya barengan lah ya, giliran. Bagaimana ya itu mungkin bisa diakalan lah nanaon ogenya. Yang jelas itu balik lagi ke diri masing-masing, kemauan diri masing-masing. Mau nggak belajar gitu aja sih. Da gaduh laptop ge ari teh daek diajar mah nya pasti moal. Main we ka ditu ka dieu, main game, main apa dan sebagainya. Pokoknya sekarang mulai dari besok di apa ya, untuk hal-hal yang lain di luar persiapan ujian dan ujian itu ditunda dulu lah, entong ditinggali heula, ini mah fokus heula we kana ujian ya. Dari besok lo ingat, besok itu ada sosialisasi. Sabtu minggunya kalian pengisian APL 1, APL 2. Seninnya ada pra assessment. Selasa kesananya langsung ujian. Jadi kalian tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai. Itu aja ya. Jangan sampai, ini jujur saja Bapak bukan mau menakut-nakuti tapi memberikan apa ya, gambaran kepada kalian, jangan sampai seperti beberapa kakak kelas kalian nyantai we di wartosan kieu di wartosan gitu teh seserian atau apa gitu ya. Tapi pas pelaksanaan ujian mereka ngehuleng, stres gitu. Ini kejadiannya seperti ini beneran. Ketika dikasih masukan gini-gini, guru-guru mengarahkan, sok belajar ini persiapkan. Ah nyantai we Pak, nyantai we Pak. Ternyata pas ujiannya ada yang sampai nangis gak bisa apa-apa gitu. Ya. Akhirnya di remedial juga gak bisa, terus remedial 2 kali. Ya akhirnya seperti itu gitu ya. Jadi tolong kalian jangan sampai kejadian-kejadian yang dialami oleh kakak kelas, beberapa kakak kelas, tidak semuanya ya, tidak semuanya, hanya beberapa orang yang memang nyantai-nyantai saja gitu. Udah tahu mau ujian tapi santai-santai saja. Ya. Jadi tolong kalian jangan sampai bernasib sama gitu. Jadi dipikirkan dari sekarang mumpung masih ada waktu ya. Jadi silakan dari sekarang boleh diskusi dengan teman-temannya melalui online ya. Bagaimana tentang uji klaster yang kemarin, klaster 1 tuh yang kemarin mungkin Pak aduh hilap deui kumaha, mungkin ada beberapa teman yang ingat, oh iya kieu atau mau ngajak geus di dieu cenah babarengan diajarna sok lebih bagus gitu ya. Seperti itu. Ya ya laptop ya, ya komputer ya di imah sok atuh ngariung. Tapi ya balik lagi protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan harus selalu diterapkan gitu ya seperti itu. Mangga eta mah ingat besok sosialisasi, Sabtu Minggu pengisian APL, Senin pra assessment, Selasanya jadwal assessment ya. Itu yang harus kalian. Silakan kapan waktu kalian untuk bersantai ya? Nggak ada loh ya. Itu saja mungkin. Itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mangga? Malah kira di wae. Bagus wae. Bagus lah. Ya, baik, terima kasih Pak Wan atas sambutannya. Ya, silakan apabila ada yang mau ditanyakan boleh di chat, yaitu ada absensi silakan diisi di chat, presensi kehadiran. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin sudah jelas ya. Sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Pak Wan.
Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin Bapak cukupkan untuk Zoom meeting kali ini. Ya, tolong kasih tahu temannya. Ya, kalau misalkan ada kan ini yang tidak bisa masuk. Tapi nanti insya Allah Bapak di-upload di YouTube. Ya, nanti dikirimkan ke grup WA link YouTube-nya. Gitu ya. Oke, cukup mungkin kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada chat juga ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada Zoom meeting ini. Ya, screenshot lah. Set. Oke. Oh, halaman kedua nama tidak on cam ya. Screenshot. Oke, screenshot. Ya, sama-sama ini ada pool ya, 100 orang. 100 peserta ya. Alhamdulillah antusiasnya bagus, berarti Bapak apresiasi untuk antusiasnya ya. Semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan uji klaster nanti, dan utamanya kita tetap diberikan kesehatan gitu ya dalam menjalani nanti kegiatan uji klaster. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Bapak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi manfaat dan menjadi ilmu untuk kalian semua. Ya, baik, Bapak tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.